Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Bawaslu dan Polisi Pamong Praja turunkan alat peraga kampanye. Polres Jayapura Kota kerahkan 411 polisi, amankan 575 TPS. Puluhan organisasi masyarakat di Manokwari turun ke jalan, deklarasikan pilkada wajib damai dan ajak warga memilih. Gabungan organisasi masyarakat di Manokwari, Papua Barat berharap pilkada serentak berlangsung damai. Mereka melakukan deklarasi pilkada damai di perempatan Jalan Haji Bau, Wosi, Manokwari, Senin kemarin. Deklarasi ini berisi ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas di Papua Barat. Setelah deklarasi, puluhan massa konvoi sepanjang jalan dan mengajak masyarakat datang ke TPS tanggal 27 November untuk memilih calon pemimpin terbaik 5 tahun mendatang. Ini adalah yang bertujuan, yang pertama adalah mendukung pilkada berjalan dengan aman dan lancar menjelang pilkada dan pasca pilkada. Yang kedua adalah kita semua menolak berita-berita hoax, isu sara, ujaran kebencian yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang akan merusak demokrasi. Pesta demokrasi pilkada 2024. Yang ketiga adalah kita mendukung pihak penyelenggara pemilu dan KPU dan TNI Polri untuk transparan dan kredibel dalam melaksanakan sebagai panitia pelaksana pemilu kada 2024. Dan mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan pada umumnya di Provinsi Papua Barat untuk datang ke TPS tanggal 27 November, gunakan hak pilih Anda tanpa ada tendensi money politik. Saya ingatkan, jangan menerima money politik. KPU dan Bawaslu juga diimbau bekerja sesuai aturan sehingga proses demokrasi bisa berjalan sesuai amanat konstitusi. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. KPU Merauke memastikan seluruh rangkaian tahapan pemilu berjalan sesuai dengan waktu dan jadwal yang sudah ditentukan. Setelah proses distribusi logistik pilkada selesai, KPU membagikan undangan untuk pemungutan suara kepada warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Saat ini anggota KPPS di setiap kelurahan sedang membagikan undangan ke pemilih. Anggota KPPS juga akan meminta tanda tangan atau tanda terima dari pemilih sebagai bukti undangan sudah diterima. Kalau undangan mencoblos bagi warga apakah sudah terbagi semua, Pak? Sudah mulai didistribusikan. Sudah mulai didistribusikan. Sejak kemarin lusa itu sudah didistribusikan dan laporan yang kami dapat dari badan eto kami baik PPD maupun PPS, KPPS sudah jalan membagikan C pemberitahuan atau undangan itu, ya, kemudian dibuktikan dengan tanda terima dan juga dokumentasi foto. Pilkada serentak di Merauke untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke akan diikuti 4 pasangan calon. 356.147 pemilih yang tersebar di 22 distrik akan menyalurkan hak suara pada Rabu besok. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Wamendagri Ripka Haluk menyempatkan diri berada di Desk Pilkada Pemprov Papua Selatan serta bertemu dengan sejumlah komponen yang berkepentingan pada pilkada di Papua Selatan. Didampingi penjabat Gubernur Papua Selatan Rudi Sufaryadi, Wamendagri minta semua pihak di Papua Selatan untuk menyukseskan pilkada di Papua Selatan. Wamendagri mengatakan pilkada merupakan ajang untuk mencari pemimpin yang berkualitas yang diinginkan rakyat di Papua Selatan.
ada matriks yang sudah kami sampaikan, komponen-komponen apa yang menjadi tanggung jawab, sehingga itu kalau komponen itu ada juga KPU, Bawaslu, masyarakatnya, kemudian Polri, ASN, kemudian juga media, massa. Ini kita sama-sama harus berkolaborasi supaya kita bisa menghasilkan kualitas demokrasi yang baik di Indonesia. Ya, jadi semua daerah berkontribusi untuk bagaimana kita pada satu tujuan demokrasi kita baik. Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga memaparkan terkait pelaksanaan pilkada di Indonesia secara umum, termasuk tingkat kerawanan di sejumlah wilayah di Indonesia. Ia meminta aparat keamanan siaga dan mengantisipasi gejolak politik yang bisa saja terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.